Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Sucipto. Saya dari Fakultas Hukum semester 3 Karyawan. Tujuan saya membuat video ini karena saya ingin memenuhi sebuah tugas yang telah ditugaskan oleh Bapak dosen yang sangat saya hormati. Baik, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena saya membuat video ini dengan sangat sederhana dan juga saya tidak bisa mengumpulkannya dengan tepat waktu, tapi saya tetap mengerjakan karena ada sebuah kendala dari pekerjaan. Baik, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum internasional di Indonesia. Bagaimana kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional? Pertama, hukum internasional mengatur soal hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan individu dengan individu dan individu dengan negara. Jadi yang dimaksud adalah hukum internasional itu bersifat mendunia. Maksud mendunia ini bersifat universal. Jadi lebih menyeluruh lah. Jadi kalau misalnya dibandingin dengan hukum nasional, jadi dia lebih bersifat dengan individu. Jadi dengan negara itu sendiri. Sedangkan internasional berhubungan dengan antar negara-negara. Jadi dari sini saja sudah jelas dari kedudukan internasional itu hukum internasional maksudnya lebih tinggi. Kenapa hukum internasional lebih tinggi kedudukannya? Karena hukum internasional bersifat koordinatif, artinya tidak ada yang lebih tinggi karena dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat dan juga bangsa-bangsa. Jadi ada juga relasi antara hukum nasional Indonesia dengan hukum internasional. Jadi hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Jadi di sini tidak ada kerjasama, maksudnya tidak ada hubungan lah, tidak mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi berlakunya hukum internasional dalam hukum lingkungan. Hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kenapa hukum internasional harus ditaati? Karena hukum internasional merupakan sebuah sistem aturan, prinsip, dan konsep mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, individu, dan aktor lainnya dalam politik dunia. Hubungan antar aktor internasional ini merupakan subjek dari ilmu hubungan internasional. Jadi wajib sih ya untuk mentaati hukum internasional ini, karena ini juga penting lah. Jika tidak ditaati maka akan menimbulkan kekacauan, masalah akibat adanya aturan yang mengatur yang sudah diatur tidak ditaati. Kita bisa mengambil contoh dari yang tidak mentaati atau melanggar juga ya, seperti Israel yang menghancurkan rumah-rumah warga di Palestina. Itu salah satu pelanggaran atau yang tidak mentaati dari hukum internasional ini. Jadi karena kurangnya taat, karena kurangnya hukum kemanusiaan itu, jadi adanya kekacauan seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata maupun dari materi, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.